Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaiti Sembiring dari Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Salam sehat semuanya. Pada video pembelajaran kali ini akan berkaitan dengan materi mata kuliah proses manufaktur. Ada beberapa aspek yang kompetitif untuk produk-produk yang didesain dalam proses manufaktur. Dalam pasar global yang semakin kompetitif saat ini, maka pembuatan produk-produk yang berkualitas tinggi dan biaya yang rendah akan sangat membutuhkan pemahaman tentang berbagai faktor yang saling terkait antara satu dengan lain-lainnya. Pada desain produk, pemilihan bahan dan proses manufaktur, mereka saling memiliki keterkaitan. Desain dimodifikasi secara berkala dengan beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kinerja produk. Yang kedua, untuk memanfaatkan bahan baru yang tersedia ataupun bahan yang lebih murah dari yang ada sebelumnya. Yang ketiga, membuat produk lebih mudah dan lebih cepat dalam proses produksinya dan juga dalam proses perakitannya. Dan yang keempat itu adalah senantiasa berusaha menghilangkan pemborosan sehingga diminimalisir sedapat mungkin. Demikianlah sekedar pengantar dari materi yang akan disampaikan pada video pembelajaran ini. Selamat mengikuti. Terima kasih. Perusahaan manufaktur harus memiliki kualitas yang tinggi ketika ingin memasuki pasar global. Produk-produk ini harus juga memenuhi standar internasional dan dapat dipasarkan serta diterima oleh pelanggan di seluruh dunia. Kualitas produk ini secara umum bukanlah merupakan target tetap yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan, tetapi ini merupakan sebuah sasaran yang bergerak naik ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, dan ini dikenal dengan istilah continuous improvement. Kemajuan besar terus dilakukan pada desain untuk manufaktur dan perakitan yang paket perangkat lunaknya telah tersedia secara meluas. Perangkat lunak ini membantu perancang dengan cepat mengembangkan produk yang membutuhkan lebih sedikit komponen sehingga mengurangi waktu pembuatan dan perakitan serta akhirnya dapat mengurangi total biaya produk yang dibutuhkan. Pertanyaan yang harus dijawab ketika melakukan desain produk yang baru adalah antara lain, apakah semua pertimbangan mengenai bahan dan proses yang potensial telah dipertimbangkan, dan juga apakah peluang desain telah tersedia jika bahan dan proses alternatif dipilih oleh perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah merupakan hal-hal yang membutuhkan solusi ketika sebuah perusahaan manufaktur akan membuat desain sebuah produk mereka. Berikut ini adalah contoh-contoh akibat dari sebuah perubahan desain dan juga akibat yang ditimbulkan dari penggunaan yang semakin minimal dari sebuah bahan yang menghadirkan kesulitan dalam pembuatan bagian per bagian dari sebuah produk.
Yang pertama itu, pengecoran atau pencetakan bagian tipis dapat menimbulkan kesulitan dalam pengisian cetakan dan dalam mempertahankan akurasi dimensi serta penyelesaian permukaan yang diperlukan. Yang kedua, penempaan bagian tipis membutuhkan gaya yang lebih tinggi karena gesekan dan pendinginan bagian tipis pada cetakan die forging. Yang ketiga, ekstruksi tumbukan dari bagian berdinding tipis dapat menjadi lebih sulit, terutama bila diperlukan akurasi dimensi yang tinggi. Yang keempat, sifat mampu bentuk lembaran logam biasanya berkurang karena ketebalannya berkurang dan juga pengurangan ketebalan lembaran dapat menyebabkan kerutan akibat tegangan tekan yang berkembang pada bidang lembaran selama pembentukan. Pemesinan dan gerindra terhadap benda kerja yang tipis dapat menimbulkan kesulitan seperti terjadinya distorsi bagian, kemudian akurasi dimensi yang buruk, dan biasanya juga membutuhkan proses pemesinan lanjutan. Robust design. Pertimbangan penting dalam desain produk salah satunya itu adalah ketangguhan atau robust. Awalnya hal ini diperkenalkan oleh Taguchi. Ketangguhan didefinisikan sebagai desain, proses, atau sistem yang terus berfungsi dalam parameter yang dapat diterima meskipun terdapat variasi di lingkungannya. Variasi ini antara lain berupa kebisingan, dan ini didefinisikan sebagai faktor-faktor yang tidak mungkin atau sulit dikendalikan. Contoh kebisingan dalam operasi manufaktur mencakup yang pertama itu adalah variasi suhu dan kelembaban di sekitar fasilitas produksi, kemudian getaran di lantai pabrik yang acak dan tidak terduga. Selanjutnya adalah variasi dalam dimensi dan sifat permukaan serta curah hujan bahan baku yang masuk. Dan yang terakhir itu adalah kinerja operator dan mesin yang berbeda pada waktu yang berbeda sepanjang hari atau pada hari yang tertentu. Dalam sebuah proses manufaktur, maka pabrik harus menyediakan produk dengan karakteristik khusus yang memiliki kualitas tinggi. Antara lain adalah keandalan produk tersebut tinggi, kemudian dapat menjalankan fungsi yang diperlukan dengan baik dan aman. Selanjutnya, penampilan produk tersebut adalah penampilan yang bagus, harganya murah, kemudian dapat ditingkatkan performansnya, dan yang terakhir itu adalah ketersediaan dalam jumlah yang diinginkan pada saat dibutuhkan. Pembelajar yang baik. Berikutnya adalah bahasan mengenai manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total ini adalah sistem manajemen yang menekankan konsep bahwa kualitas harus dirancang dan dibangun menjadi sebuah produk. Ini merupakan sebuah pendekatan sistem, yaitu manajemen dan karyawan, keduanya itu haruslah melakukan upaya bersama secara konsisten sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Selama Perang Dunia Kedua, W.E. Deming dan beberapa orang lainnya mengembangkan metode baru untuk pengendalian proses statistik pada pabrik manufaktur yang dimanfaatkan untuk pembuatan industri yang membantu peperangan. Metode pengendalian statistik muncul dari pengakuan yang memiliki variasi dalam kinerja mesin dan manusia, serta kualitas dan dimensi bahan baku yang masuk. Usahanya tidak hanya melibatkan metode analisis statistik, tetapi juga cara baru dalam memandang operasi manufaktur, yakni dari perspektif peningkatan kualitas sambil menurunkan biaya. Menurut Deming, organisasi manufaktur adalah terdiri dari manajemen, pekerja, mesin, dan produk. Selain metode Deming, terdapat juga metode Juran, dan Juran ini adalah merupakan seorang insinyur listrik dan konsultan manajemen. Juran menekankan pentingnya terhadap hal-hal yang berkaitan
tentang pengenalan kualitas di semua tingkatan organisasi, termasuk manajemen tingkat atas. Kemudian, perlunya juga menumbuhkan budaya perusahaan yang responsif dan melatih semua personel tentang cara merencanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas. Menurut Juran, perhatian utama manajemen puncak dalam suatu organisasi adalah bisnis dan manajemen. Sedangkan manajemen kualitas pada dasarnya mementingkan teknologi. Hal yang lainnya yang dibahas pada video pembelajaran ini adalah metode Taguchi. Beliau adalah seorang insinyur dan ahli statistik. Nah, menurut Taguchi, kualitas yang tinggi dan biaya yang rendah dicapai dengan menggabungkan metode teknik dan statistik untuk mengoptimalkan desain produk dan proses manufaktur. Metode Taguchi mengacu pada pendekatan yang dikembangkan untuk produk berkualitas tinggi. Salah satu sudut pandang mendasar yang dia kemukakan adalah tantangan kualitas yang dihadapi produsen, yaitu menyediakan produk yang menyenangkan pelanggan. Metode Taguchi yang merupakan rekayasa kualitas menekankan pentingnya untuk meningkatkan interaksi antar tim, di mana para insinyur dalam desain dan manufaktur berkomunikasi satu sama yang lain dalam bahasa yang sama. Mereka mengukur hubungan antara persyaratan desain dan pemilihan proses manufaktur. Selanjutnya, mengimplementasikan desain eksperimental, di mana faktor-faktor yang terlibat dalam suatu proses atau operasi dan interaksinya dipelajari di dalam sebuah web secara bersamaan. Hal yang lain yang tak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan standar ISO dan QS. Dengan meningkatnya perdagangan internasional dan manufaktur global, daya saing ekonomi menjadi sangat menantang bagi produsen. Pelanggan senantiasa menuntut produk dan layanan yang berkualitas tinggi dan juga murah, dan mereka akan mencari pemasok yang dapat menanggapi permintaan ini secara konsisten dan andal. Standar ISO 9000 dikeluarkan pertama kali pada 1987 dan terakhir direvisi pada 2015. Standar ini telah menjadi standar kualitas dunia dan secara permanen mempengaruhi cara perusahaan manufaktur menjalankan bisnis dalam perdagangan dunia. Ada beberapa seri dari ISO 9000, yaitu ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Demikianlah akhir dari video pembelajaran kali ini. Semoga para pembelajar mendapatkan banyak manfaat, dan ketika pembelajar dapat mencari dan menelaah referensi-referensi pendukung lainnya, maka diharapkan tingkat kepemahaman dari para pembelajar akan semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan-kekurangan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.